Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Ini adalah paparan dari Simon Aliasir tentang Konsili Vatikan II. Kini pada bahasan patahnya salib, menyambung video yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentang agama Islam. Dokumen itu menyatakan sebagai berikut. Gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. Kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah, juga yang bersifat rahasia, seperti dahulu Abraham. Iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya, telah menyerahkan diri kepada Allah. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai nabi. Mereka juga menghormati Maria bundanya, yang tetap perawan dan pada saat-saat tertentu dengan khidmat berseru kepadanya. Selain itu mereka juga menghormati hari pengadilan, bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Maka mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila dan berbakti kepada Allah, terutama dalam doa dengan memberi sedekah dan berpuasa. Para pemirsa video yang budiman, memang benar di sepanjang zaman cukup sering telah timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum muslimin. Konsili suci mendorong mereka semua supaya melupakan yang sudah-sudah, dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami, dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Dokumen tersebut memang dapat dinilai sebagai suatu sumbangan dalam peradaban, tetapi dilihat secara historis bukan barang baru, untuk tidak mengatakan out of date, karena sebelumnya telah ada deklarasi-deklarasi dan konvensi-konvensi yang lebih berwibawa. Misalnya deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah kita singgung pada video yang lalu. Bahkan bagi Indonesia, hal itu bahkan hal istimewa, karena dalam masalah kebebasan beragama, sebelum PBB lahir, Indonesia telah mengaturnya, yakni di dalam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan 20 tahun sebelumnya. Dilihat secara propetis, dukungan terhadap atau dukungan saya ulangi lagi, dilihat secara propetis dokumen tersebut merupakan penggenapan nubuat atau profesi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang patahnya salib. Karena menurut doktrin biblikal, Allah Tuhan yang Maha Esa hanya berfirman kepada bangsa Yahudi saja. Roma 3 ayat 2, Ulangan 4 ayat 7 dan 8, Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Maka dari itu dokumen tersebut memiliki atau meski dinyatakan adanya kebaikan, kebenaran dan kesucian pada agama-agama non-Kristiani, tidak ada sepatah kata pun yang menyatakan bahwa kebaikan, kebenaran dan kesucian pada agama-agama non-Kristiani itu berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Atau dengan kata lain, konsili tetap keras kepala, tidak mau mengakui bahwa agama-agama non-Kristiani asli murninya juga berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang pernah berfirman kepada para rasulnya dalam bahasa kaumnya masing-masing. Misalnya kepada Musa alaihissalam, dia berfirman dalam bahasa Ibrani dan memperkenalkan dirinya, tidak ada Tuhan selain aku. Keluaran 3 ayatnya 14. Demikian video ini akan kita sambung lagi pada video berikutnya. Kajian paparan dari Simon Aliasir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.